Bapak dan Ibu, uh, jadi teknisnya mungkin seperti ini, saya akan sampaikan secara singkat melalui slide presentasi. Setelah itu kita live demo ya Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama, ketika kita ingin membuat presentasi, maka tentunya yang pertama Bapak dan Ibu masuk di Canva, ya, masuk di Canva dan antarmuka atau fitur-fitur yang muncul akan seperti ini ya. Kemudian setelah itu silahkan pilih bagian presentasi ya, bagian presentasi. Di bawah presentasi itu ada jenis-jenis yang bisa kita lihat ya, atau yang bisa kita manfaatkan. Ada presentasi dengan yang landscape seperti ini 16:9, ada presentasi berbicara, ada presentasi untuk seluler, kemudian ada yang 4:3, kemudian ada presentasi tukar pikiran, dan ada presentasi permainan. Fokus kita malam hari ini di sini, di presentasi 16:9. Kalau Bapak dan Ibu mengklik presentasi 16:9 ini, maka ada dua nanti yang dapat diakses. Yang pertama, kalau Bapak dan Ibu mengklik buat desain kosong, maka akan diarahkan masuk ke antarmuka untuk desain kosong. Tapi Bapak dan Ibu mengklik icon ini, maka Bapak dan Ibu akan diarahkan ke template-template yang disediakan oleh Canva. Baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau misalnya ke desain kosong, maka tentunya akan langsung masuk ke sini. Jadi akan diberikan kanvas kosong ya. Jadi kanvas kosong dengan fitur-fitur yang sudah diberikan mulai dari template sampai ke bawah ini ya, ini bisa dimanfaatkan. Kemudian di bagian atas Bapak dan Ibu ini kalau desain kosong. Jadi kanvas ini kita bebas berkreasi di sini, beraktivitas. Jadi batasnya ini hanya imajinasi kita. Kemudian berikutnya kalau kita mengklik icon yang lensa tadi itu, maka kita akan diarahkan masuk ke template-template yang disiapkan oleh Canva. Ini ada banyak sekali Bapak dan Ibu. Di sini tertulis 6.000 ya, di sini tertulis 6.416 template yang disediakan oleh Canva. Jadi biasanya mungkin karena keterbatasan kita untuk mengeksplor template-templatenya, maka kita memilih mungkin agak ini ya, tidak sesuai dengan apa yang ini. Cuma kalau kita lihat ini sebanyak 6.416 template yang disediakan khusus untuk presentasi tipe 16:9. Jadi ini sudah luar biasa sekali ya Bapak dan Ibu. Dan enaknya bahwa ini bisa diakses gratis. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau kita menggunakan template, maka kita akan diarahkan pada template apa yang kita pilih. Jadi misalnya pada slide sebelumnya kita memilih salah satu template disiapkan di sini, maka kita akan diarahkan masuk ke template yang kita klik. Jadi misalnya saya mengklik tadi rasio ekuivalen, nah ini akan muncul template-nya seperti itu. Jadi ada dua cara untuk membuat desain presentasi ini, ada menggunakan template, ada menggunakan desain kosong, ya seperti itu. Kemudian di bagian atas itu akan muncul menu file ya, ada menu file. Di dalam menu file itu akan ada ini. Ini berarti bahwa kita belum memberi nama pada desain kita. Ini masih desain template. Nah, ini bisa diedit ini dengan mengklik bagian dalamnya atau mengklik icon pen ini. Kemudian ini adalah menu-menu yang terdapat pada tombol file. Jadi kita bisa mengaktifkan fitur-fitur penggaris margin dan blade cetakan. Kemudian kita bisa simpan. Ini biasanya otomatis ya tersimpan. Jadi tidak perlu ragu, apabila jaringan kita stabil maka itu otomatis tersimpan. Kemudian bisa disimpan ke folder. Nah, ini Bapak dan Ibu sebenarnya bisa bikin folder, kemudian ke bawah buat salinan bisa diunduh ya. Jadi melalui file itu kita bisa mengunduh ya. Mengunduhnya bisa nanti dilihat ada beberapa versi untuk mengunduh. Yang kedua Bapak dan Ibu ada menu ubah ukuran. Bapak dan Ibu bisa scroll ke bawah ya, memutar ke bawah ini untuk ukuran-ukuran tertentu yang sesuai dengan yang Bapak dan Ibu inginkan.
Selanjutnya yang ketiga yaitu bagikan. Nah, bagikan di sini seperti pada pertemuan pertama dan kedua itu banyak sekali sebenarnya kita bisa bagikan desain kita ini kemana saja. Bisa langsung ditampilkan, bisa dimasukkan ke tugas. Nah, kalau Bapak dan Ibu menggunakan email yang sama dengan email sekolah, maka Bapak dan Ibu bisa mengirimkan presentasi atau desain Bapak dan Ibu ke Google Classroom. Tentunya langsung bisa diakses oleh siswa kita. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kemudian, di bagian atas itu ada juga di bagian sini nih. Ini bisa langsung diganti namanya di bagian sini. Ya. Ganti namanya ya. Seperti itu. Selanjutnya, jadi pada dasarnya Bapak dan Ibu itu hal ya yang dilakukan untuk membuat presentasi. Itu topik pertama. Topik kedua tentang video presentasi, maka setelah presentasi selesai, maka Bapak dan Ibu bisa membuat video presentasinya dengan cara klik bagikan, ya, klik bagikan. Setelah itu klik lainnya, dan setelah diklik lainnya akan muncul ini, tampilkan dan rekam. Kalau diklik tampilkan dan rekam, maka kita akan diarahkan masuk ke studio rekaman, ya, masuk ke studio rekaman. Kode studio rekamannya sebelum masuk itu akan dicek dulu kita mau menggunakan kamera yang mana dan mikrofon yang mana gitu. Nanti akan ada aba-aba ready 3 2 1 dan start. Nah, pada saat start oke, kita lanjut. Nah, ini adalah ruang studionya. Jadi Bapak dan Ibu nanti akan melakukan presentasi di sini. Nanti melakukan presentasi di sini. Ya, kalau sudah selesai, maka Bapak dan Ibu bisa mengakhiri rekaman. Atau kalau mau dijeda, silahkan dijeda. Seperti itu untuk membuat video presentasi. Nanti hasilnya itu bisa diunduh atau bisa dibagikan. Atau bisa juga dihapus apabila dianggap kayaknya kurang bagus nih rekamannya. Seperti itu. Itu topik yang kedua ya Bapak dan Ibu. Kemudian, ya ini. Jadi nanti akan bisa ini proses mengunggahnya ini rekaman ya. Jadi kalau sudah selesai kita melakukan video presentasi, maka Canva akan menyimpan ya, Canva akan mengunggah dulu rekamannya. Setelah itu akan ada pilihan nih, apakah mau diunduh, apakah mau disimpan kemudian keluar, atau mau disalin tautannya supaya bisa dibagi atau dibuang ya, seperti itu ya. Jadi itu proses singkatnya ya untuk membuat video presentasi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau membuat sertifikat di Canva, maka kita tinggal lihat apakah mau membuat dari desain kosong atau membuat dari template. Biasanya kita menggunakan template saja dan disesuaikan. Maka di bagian icon ini, Bapak dan Ibu tinggal mengetikkan sertifikat. Itu Canva akan menampilkan ini di sini ada 6.769 jenis sertifikat yang disiapkan oleh Canva. Jadi kita bisa lihat. Nah, di sertifikat itu akan ada kelompok-kelompoknya lagi. Ada sertifikat tegak, ada sertifikat profesional, ada sertifikat kehadiran, dan seterusnya ya, Bapak dan Ibu. Nah, kita create dulu template sertifikatnya di Canva. Setelah jadi, maka kita simpan dengan menggunakan format PNG. Jadi, kita unduh, kemudian pilih jenis filenya. Jenis filenya pakai PNG ya, pakai PNG. Jadi misalnya desainnya sudah jadi seperti ini, kita tidak perlu menyematkan tempat, dikosongkan saja untuk tempat nama dan instansi ya. Katakanlah desainnya seperti ini. Sehingga setelah diunduh itu akan tersimpan di komputer atau di perangkat kita. Setelah itu masuk ke certifas.co ya, masuk ke certifas.co, dan alur membuat sertifikatnya atau mengenerate sertifikatnya itu menjadi massal. Yang pertama adalah
template yang dibuat di Canva itu diimport ya, diimport. Kemudian kita memasukkan dynamic text ya. Dynamic text itu biasanya kan ada nama peserta, kemudian ada katakanlah instansi. Jadi biasanya seperti itu. Kemudian atur data sertifikat yang akan dicetak ya, diinput dan nama-nama, kemudian instansi. Kemudian setelah itu di-generate. Untuk menggenerate-nya ada dua tipe file yang disiapkan, ada PDF dan ada JPG. Jadi dua tipenya ini. Nah, nanti setelah itu akan otomatis terdownload masuk ke folder download di komputer kita. Nah, kalau kita pilih PDF, maka nanti akan terdownload sebanyak peserta yang kita masukkan. Seperti itu. Iya. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu masuk di certifas.co. Nah, nanti akan diminta untuk mendrop atau mendrag ya file template tadi. Setelah itu akan diminta ya, akan ditampilkan seperti ini. Kemudian input text ya, kita tinggal masukkan input textnya. Jadi itu melalui klik icon ini nanti akan ada teks 1 ganti saja dengan nama, kemudian kalau ada 2 berarti teks 2. Nah, di sini jenis hurufnya boleh dirubah, kemudian ukurannya boleh dirubah, letaknya ya. Dan Bapak dan Ibu itu bisa kalau misalnya ada huruf yang ingin diinstal atau dimasukkan ke sini itu bisa. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu memasukkan nama dan asal sekolah. Ini dua teksnya ya, dynamic text yang saya masukkan, nama dan asal sekolah. Ini boleh di-copy dari spreadsheet ya. Jadi kalau misalnya data Bapak dan Ibu yang sudah masuk ke Google Form itu kami bisa copy, masukkan ke sini. Nah, masukkan ke sini baru setelah itu di-save. Setelah di-save tinggal klik tombol atau icon ini, nanti akan diarahkan masuk ke generate ya. Tinggal generate saja. Generate-nya itu ada di sini di general, kemudian generate certificate. Nah, ada dua pilihan tipe filenya. Apakah mau menggunakan JPG atau mau menggunakan PDF. Setelah itu akan terdownload ya, terdownload. Jadi itu kira-kira pengantar materi dari tiga topik utama kita pada malam hari ini ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita akan live demo nih ya. Jadi saya stop sharing dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, saya exit presentasinya. Kemudian saya kembali ke Canva. Canvanya ada di mana? Nah, di sini ya. Oke, Bapak dan Ibu. Saya tutup semua dulu ya. Canva, ya. Saya masuk ke sini. Setelah itu kita masuk ke beranda Canva ya. Jadi Bapak dan Ibu, jaringannya saya close sebagian ya. Ini saya close lagi ya, supaya oke, sudah mulai muncul. Oke, saya kembali presentasi ya Bapak dan Ibu. Seluruh layar. Kemudian sambil menunggu share screen, mungkin Pak Hamid ada yang mau dikonfirmasi mungkin Pak Hamid? Sudah tampil di layar ya Bapak dan Ibu? Ya, sudah. Baik. Nah, ini ya. Jadi, kalau sudah masuk ke canva.com, maka saya akan bekerja di Sagu Sapa di kelas ini ya, di kelas Sagu Sapa diseminasi. Oke. Sini kemudian kita mau membuat presentasi. Klik sini. Ya. Kemudian
kita klik presentasi. Saya kalau kosong kayaknya butuh waktu lama ya kalau kita mendesain dari desain yang kosong. Kemudian saya ambil yang ini ya, yang telusuri template. Nah, masih berputar-putar ya. Mungkin saya tutup kamera dulu ya Bapak dan Ibu. Saya nonaktifkan kameranya supaya oke. Oke, ini sudah mulai muncul. Ya, ini boleh kita cari ke bawah sesuai dengan mana yang kita inginkan ya, mana yang kita inginkan. Jadi ini kita tinggal cari saja mana yang sesuai atau mana yang kita mau sesuaikan, template-template yang mana yang mau kita ambil ya. Saya ke atas saja ya, mana yang bagus nih. Misalnya ini ya, Bapak dan Ibu. Bapak jangan buru-buru, Pak. Iya, iya Bu. Ini ya, jadi saya ulang ya. Saya stop dulu ini. Nah, tadi itu kita akan ngambil presentasi template-nya ya. Nah, ini boleh dipilih yang mana saja ya, yang sesuai dengan yang kita sesuai kira-kira dengan topik kita nantinya ya. Jadi tinggal ambil yang sederhana saja ya. Misalnya saya ambil ini bilangan. Nah, ini previewnya kan bisa dilihat ketika kita mengarahkan pointer kita ya, mengarahkan kursor kita ke desain-desain ini, itu akan terlihat mana ini kira-kira yang sesuai ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Misalnya ini kita lihat ini ya. Oke. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk melihat previewnya silahkan dipilih ya. Jadi misalnya saya ambil ini aktivitas hari ini. Ya, untuk penugasannya nanti Bapak dan Ibu ya tentunya penugasannya sesuai dengan mapel masing-masing. Saya yakin bahwa Bapak dan Ibu semua sudah memiliki slide presentasi ya, semua memiliki slide presentasi dan itu tinggal disesuaikan nanti dengan di Canva-nya ya. Nah, misalnya ini. Jadi ini sudah masuk ke template-nya ya, sudah masuk ke template-nya. Nah, kita tinggal sesuaikan ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ini judulnya ini. Kita ambil judulnya di ya, generate sertifikat masa. Sertifikat. Sertifikas. Ini bisa diperkecil dengan cara ini bisa menggunakan icon sebelah kiri atau boleh langsung misalnya langsung ke 40 ya, mengetikkan ukuran tertentu. Ini sudah langsung kecil, tapi kecil sekali ya. Kita ambil mungkin yang 70. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini kita katakanlah pembuatnya siapa ya. Misalnya ini. Oke, kemudian jika Bapak dan Ibu ingin memasukkan aset dari komputer, maka Bapak dan Ibu masuk di unggahan. Jadi kalau ada aset dari komputer kita yang kita ingin unggah atau kita ingin tambahkan, maka kita klik unggahan. Setelah itu, ini kebetulan sudah ada ya. Jadi tinggal diklik saja, masukkan ya. Tinggal disesuaikan saja. Nih. Nah. Oke, kemudian biasanya Bapak dan Ibu memasukkan foto di sini, itu boleh. Ya. Kita mau bikinkan bingkai, boleh. Seperti di elemen ya. Ini di bingkai. Ya.
Misalnya pakai yang ini ya. Kita mau tempatkan di mana dia? Boleh di bagian sini ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau kasih ke belakang, maka klik posisi, kemudian mundur. Nah, supaya yang kelihatan ini ya. Oke, ini sudah, katakanlah ini untuk tempat foto. Selanjutnya, ini boleh diperkecil ya. Boleh diperkecil, kemudian geser lagi. Setelah itu keunggahan cari foto. Apakah saya sudah mengirimkan unggahan foto? Media. Kita unggah media. Kemudian ambil foto di mana ya? Ambil fotonya di sini. Ini. Iya, kita open. Ini boleh diseret masuk ya. Masukkan ke sini. Ya. Nah, ini sudah. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Ini untuk yang pertama. Kemudian kalau kita ingin menambah slide kedua, klik. Kemudian Bapak dan Ibu misalnya mau menggunakan template tertentu, silahkan saja klik template ya. Kemudian cari lagi yang mana nih yang sesuai ya. Mana kira-kira yang sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ini boleh ini ya, klik. Nah, kalau kita klik itu maka akan muncul ada 11 halaman. Mana yang cocok dengan di sini untuk slide kedua. Jadi boleh kita pilih misalnya yang mana ya? Ini. Nah, dia akan otomatis masuk. Otomatis masuk dan kita bisa mengeditnya ya kepada Ibu. Ini aku menyeduh kopi dengan dingin semalam dan akhirnya mencoba aja pagi ini. Ya, jadi seperti itu. Ini juga bisa diganti fotonya ya. Gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan aset-aset katakanlah yang bergerak, maka Bapak dan Ibu masuk di elemen. Kemudian misalnya aset yang bergerak, misalnya flower ada enggak ya? Kayak flower, kemudian ini ya, ini bisa dimasukkan yang bergerak oleh diklik saja. Nah, dia akan masuk. Nah, ini sudah, tinggal disesuaikan tempatnya di mana nih. Ya, disesuaikan saja. Di mana cocoknya. Nampak warna-warna jadi kan ya, kita ganti saja dengan warna ini ya. Coba ke sini. Oh, keluar. Oke, bisa diperkecil. Ya, seperti ini. Kita geser saja ya. Jadi aset-aset itu kalau misalnya ada yang bentuknya GIF begini, maka itu akan ditampilkan lagi, diberikan saran oleh Canva, mau lihat yang lain enggak, rekomendasi ajaibnya. Nah, lihat semua, pada Ibu tinggal klik, dan seluruh aset yang sejenis dengan ini, itu akan ditampilkan oleh Canva, yang tersedia di Canva. Jadi Bapak dan Ibu tinggal memilih, ya, menyesuaikan saja, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu tentunya di penugasannya tinggal pilih satu topik atau satu KD tertentu, ya, usahakan yang singkat saja ya, jangan terlalu banyak untuk penugasan, kecuali kalau misalnya memang disiapkan untuk pembelajaran nanti, ya boleh lebih banyak gitu. Jadi di slide pertama itu memuat judulnya, kemudian di slide kedua itu memuat tujuan pembelajaran tentunya ya. Ya, atau mungkin ada quote-quote tertentu dulu yang diberikan ke siswa, nah, boleh seperti ini ya. Kemudian Bapak dan Ibu
Kalau tampilannya ini kan horizontal ya, jadi seluruh slide yang kita miliki itu akan tampil seperti ini ke kanan. Tapi kalau kita klik yang bagian ini, maka slide itu akan ditampilkan secara forthright, jadi menggulung ke bawah ya, menggulung ke bawah. Itu tinggal pilih saja mana yang sesuai dengan kebiasaan selama ini. Oke, ini sudah ada dua. Selanjutnya Bapak dan Ibu, saya mau yang slide ketiga, langkah-langkahnya misalnya. Nah, kemudian slide ketiga ini saya masuk lagi ke template. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu bisa mengisi aset-asetnya ini, tapi saya lebih memilih menggunakan template. Nah, misalnya pakai template ini ya. Kalau tidak sesuai maka tinggal klik, boleh pilih delete ya. Satu saja yang di delete, berarti yang ini di bawah, delete, hapus satu halaman ya, seperti itu. Baru tambah lagi Slide satu tadi isinya apa? ya. Slide Ya, satu tadi isinya apa? slide 1 itu isinya judul ya. Ya, slide Jadi, 2. slide 2 itu berisi tujuan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian slide 3, terima kasih Bapak. Ya, slide 3 itu sudah masuk pada materi. Ya, kita sudah masuk pada materi. Kita coba pilih template yang lain lagi ya. Kita kembali, kemudian pilih template yang lain. Kira-kira mana ini? Jadi sesuai dengan tipe template-nya itu akan ditampilkan nih. Ini tukar pikiran, ini presentasi sederhana. Coba kita masuk ke presentasi sederhana ya. Ini disiapkan 26 ya. Saya klik 26. Nah, ini ada 26 pilihan ya. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Cara untuk memilih template yang ada di Canva. Nah, ini misalnya ini ya. Coba. Nah, oke. Jadi ini sudah masuk ke materi, langkah membuatnya. Yang pertama ya, create template. Jadi ini di sini buat agak kecil ya, ini buat template sertifikat di Canva. Buat aku desain ya, template sertifikat. Setelah itu berikutnya unggah template Certifast Pro. Jadi ini di sini buat template di Canva, kemudian unduh desain template-nya dengan format PNG. Nah, ini kalau mau dibuat bulletnya, tinggal klik ini ya, kemudian klik ini lagi. Nah, terlihat ini kan line-nya kurang bagus, maka klik ini ya, kemudian klik lagi ini align ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini unggah template ke certified, iya. Nah, ini pilih dengan menyeret ya, jadi pakai drag ya, mendrag file template yang telah dibuat di Canva. Oke, setelah diunggah maka berikutnya buat dynamic text ya. Kemudian ini buat dynamic text dan letakkan pada template
dengan posisi yang sesuai. Setelah itu sudah, maka yang terakhir generate ya, generate sertifikat. Ubah kon, kemudian setelah itu generate sertifikat dengan format JPG atau PDF berdasarkan dynamic text-nya ya, seperti itu. Ini kita gunakan balet supaya ini kemudian pakai ya. Oke. Nah, anggaplah Bapak Ibu ini materi yang kita ingin berikan. Bapak dan Ibu bisa menambahkan aset-aset lagi di elemen ya. Kita misalnya mau tambah apa lagi nih ya? Boleh tambah. Jadi ini kalau sudah tidak dipakai boleh di close saja. Ya. Kemudian cari yang lain, misalnya pakai apa yang sesuai. Card ya. Nah, ini boleh kita pilih kalau mau pakai yang bergerak, boleh seperti ini ya. Nah, kalau sudah saya contohkan 3 slide saja ya Bapak dan Ibu. Kalau sudah selesai seperti ini kita meng-create, maka kita bisa melihat tampilannya. Kita bisa melihat tampilannya. Kemudian jenisnya standar, silahkan ditampilkan. Nah, seperti ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah model yang kita bisa lakukan nih ya. Ini mulai dari yang slide pertama ini ya. Kemudian slide kedua, klik ya. Kemudian slide ketiga. Oke, seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu jika ini sudah selesai ya. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan audio, maka Bapak dan Ibu arahkan pointer ke kiri dan lihat audio. Klik audio. Kalau kita perhatikan dari ya slide pertama ini 5 detik ya. Slide kedua 11 detik. Kemudian slide ketiga 6, 5 berarti 25 detik. Nah, kita bisa milih-milih nih di sini audio yang mana ya. Silakan misalnya kita pakai yang kit. You won't believe what I saw. Oke, coba ini. Coba. Ya, jadi ini di slide 1. Jadi di slide 1 ini dia nah, coba di slide 2-nya. Jadi di slide 1 itu 5 detik. Ini bisa diubah sih sebenarnya mau berapa detik ya, bisa dinaikkan lagi ya. Seperti ini. Nah, di slide kedua ini. Oke. Nah, slide ketiga ya. Nah, ini bisa dicoba lagi ya. Kita preview ya. Jadi previewnya itu boleh juga di bawah nih. Oh, tidak running tadi ya. Mana? Oh iya, belum. Ini. Oh, saya mute dia.
saya matikan. Ya, pantas. Kita ambil 40 ya. Ya, jadi seperti itu Bapak dan Ibu kalau kita mau menambahkan audio. Audionya di sini itu pun bisa dihapus ya. Oke, saya hapus. Atau mana yang cocok nih? Kita yang happy coba. Oke, coba ini dimasukkan. Oke, volumenya ke atas. Ya, oke. Coba. Oke, Bapak dan Ibu. Jadi seperti ini ya. Jadi otomatis audionya akan running. Kemudian ini lanjut. Oke, sudah ya. Jadi cenderung lebih mudah menginsert audionya. Audionya itu nah, ini juga ada efek videonya ya. Efek audionya. Oke. Sudah. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini katakanlah 3 slide ini saya contohkan lebih ini ya, lebih sederhana seperti ini. Kemudian Bapak dan Ibu bisa nanti mengunduhnya ya. Jangan lupa ini ganti namanya ya. Jadi mengganti nama filenya itu di sini saja boleh langsung ya. Ini boleh diganti. Generate sertifikat dengan certifas.co. Enter. Ya, jadi bisa langsung di sini Bapak dan Ibu atau boleh di sini. Ya, boleh di sini dan klik ini. Jadi sama saja itu. Ya, sama saja Bapak dan Ibu ya. Mengubahnya. Mengubah lagi. Kalau ini mau diunduh Bapak dan Ibu, karena nanti diminta untuk mengunduh, maka klik file, kemudian unduh. Nah, mengunduhnya ada beberapa yang disarankan nih. Mau pakai PNG, JPG, PDF, atau ini ya. Jadi ada semua ini. Atau mau video MP4. Nah, gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan ini. Video MP4. Kemudian Bapak dan Ibu ini tinggal diklik saja ya. Misalnya saya mau unduh PNG, klik. Nah, nanti akan ada pilihan juga Bapak dan Ibu itu. Apakah mau diunduh semuanya atau hanya halaman tertentu saja? Ini. Jadi kalau semuanya ya klik ini semuanya, ya. Tapi kalau hanya halaman tertentu saja, ya berarti misalnya halaman 2 saja, maka halaman 2 saja. Baru setelah itu selesai. Kemudian diunduh. Diunduh. Nanti akan ada informasi nih, ya, mengunduhnya. Langsung ke, ya, dia akan terunduh kemana itu ya. Tampilkan dalam folder. Tampilkan dalam folder. Oke, klik. Nah, ini dia. Jadi, klik 2 kali.
Ini. Jadi dia sudah dalam bentuk PNG. Seperti itu untuk mengunduhnya ya Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sudah saya kira sudah dipahami Bapak dan Ibu ya. Nah, topik pertama tentang membuat presentasi itu sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana supaya ini menjadi video presentasi, ya, video presentasi. Maka caranya seperti ini, Bapak dan Ibu. Klik bagikan, kemudian pilih, ya, pilih lainnya. Klik lainnya, kemudian ada mana dia ya? Simpan ke folder, tampilkan. Ini tampilkan dan rekam. Jadi Bapak dan Ibu pilih ini, pilih tampilkan dan rekam. Ya. Setelah itu klik tampilkan dan rekam. Nah, akan ada ini masuk ke studio rekaman. Ya, masuk ke studio rekaman, diklik. Setelah diklik, maka akan muncul ini. Atur kamera. Tanpa perlu mengakses kamera dan mikrofon Anda. Kembali ke pengeditan. Wah, mati kameranya. Saya ulangi ya. Sini. Masuk. Oh, mulai merekam. Tanpa perlu mengakses kamera dan mikrofon. Oke, sudah. Jadi Bapak dan Ibu, ini sudah ada muncul pilihan apakah mau menggunakan kamera bawaan laptop. Tidak bisa milih ya. Oh ya, oke. Nah, sudah ya. Jadi ini sudah aktif, sekarang mulai merekam. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sagu Sapa, pemanfaatan satu guru, satu kanva. Topik kita pada kali ini adalah menggenerate sertifikat dengan Certifas.co. Baik, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, mari kita lihat ada sebuah kata-kata nih. Aku menyeduh kopi dingin semalam dan akhirnya mencobanya pagi ini. Rasanya sungguh mantap dan nikmat. Ya, baik. Lanjut ke slide berikutnya, slide ketiga. Nah, ada pun langkah-langkah untuk membuat atau menggenerate sertifikat adalah yang pertama, create template di Canva dengan cara buat desainnya, kemudian unduh dengan format PNG, kemudian unggah template ke certifas.com, certifas.co. Setelah itu buat dynamic text dan segera generate sertifikatnya. Oke, demikian pembahasan kita pada kali ini. Jumpa lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akhiri rekaman. Nah, pada saat diakhiri rekamannya, maka ini akan muncul, ya, akan muncul kotak dialog, ya. Jadi jangan ditinggalkan ya, tetap buka jendela browser ini saat mengunggah. Proses ini mungkin perlu waktu. Jadi semakin banyak slide-nya yang Bapak dan Ibu, maka semakin lama mengunggahnya. Jadi saran saya, Bapak dan Ibu, minimal 5 slide nanti di penugasannya yang Bapak buatkan video presentasinya. Jangan terlalu banyak ya. Jadi, kalau mau kalau mau satu pokok bahasan itu sebaiknya dipisah-pisah ya. Bisa-bisa. Oke, ini sudah selesai. Ada pilihan saling tautan ya. Saya salin tautan dan mengirim ke kolom chat ya, supaya bisa diakses. Tempel, kemudian ini. Iya, oke. Nah, Bapak dan Ibu sudah ada di kolom chat, bisa dilihat atau Bapak dan Ibu saya mau buka ya dengan tadi ya. Saya paste di sini.
sementara membuka dokumennya. Oke. Ini kita running ya. Ya, foto akan ditampilkan di sebelah kiri. Jadi Bapak dan Ibu, oke. Jadi Bapak dan Ibu seperti itu ya cara kita mengubah presentasi kita menjadi video presentasi. Dan di Canva itu akan ditampilkan wajah kita. Jadi akan siswa atau siapa saja yang mengakses link itu akan dapat melihat kita menjelaskan ya. Seperti itu untuk topik yang kedua.